Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sengketa dalam hukum internasional. Nama saya Mansur Alif Putra, NIM 2019-459. Nama saya Kurniawan Sukmahadi, NIM 2019-141. Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Dasar hukum. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada umumnya berdasarkan pasal 33 Piagam PBB. Pihak yang terlibat dalam pertikaian atau sengketa pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsilasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum atau badan yudisial, menggunakan pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Setiap negara-negara yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Beberapa penyebab terjadinya sengketa. Sengketa karena masalah politik terjadi karena adanya perang dingin antara blok barat atau liberal membentuk Fakta Pertahanan NATO di bawah pimpinan Amerika dan blok timur, atau komunis membentuk Fakta Pertahanan Warsawa di bawah pimpinan Uni Soviet atau Rusia. Kedua blok ini saling memperluas pengaruh ideologi dan ekonominya di berbagai negara, sehingga banyak negara yang kemudian menjadi korban. Contoh, Korea yang terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan paham komunis dan Korea Selatan dengan paham liberal. Sengketa karena batas wilayah terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain, sehingga masing-masing negara akan mengeklaim wilayah perbatasan tertentu. Contoh, tahun 1976 Indonesia dan Malaysia yang merebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan, dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2003 dimenangkan oleh Malaysia perbatasan Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah dalam memberikan putusan terhadap sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya memberlakukan 1. Konvensi-konvensi atau perjanjian internasional baik umum maupun khusus yang diakui oleh para pihak. 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. 3. Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan 4. Keputusan-keputusan hakim dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa keputusan Mahkamah Internasional tidak mengikat selain dari para pihak yang bersengketa, dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpandang di berbagai negara, berbagai pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum. Penyelesaian sengketa internasional dengan damai dengan 1. Arbitrase, 2. Yudisia, 3. Negosiasi, 4. Penyelesaian PBB. Penyelesaian sengketa internasional dengan paksa atau kekerasan. 1. Retorsi, 2. Reprisal, 3. Perang, 4. Blokade, 5. Intervensi. Kesimpulan, perjanjian internasional menjadi salah satu rujukan utama Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa hukum antara negara. Perjanjian internasional menjadi dasar untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada forum penyelesaian sengketa tertentu seperti Mahkamah Internasional, dan berbagai perjanjian internasional memuat pasal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian internasional itu sendiri, yaitu harus ditaati para pihak. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.